Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah dari BMT Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan mengikuti kajian atau ngaji online pagi, program yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Al-Ustadz Dr. Sutono SAG MPD MEI. Beliau sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur yang kita panjatkan kepada Allah, yang tentunya dengan syukur itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semua, akan tambahkan karunia kepada kita semua dengan ungkapan syukur yang terus kita lakukan. Maka yakin Allah akan tambahkan terhadap nikmat kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah untuk yang kedua kalinya dalam rangka ngaji bareng dengan KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur. Dan kami berharap kepada hadirin juga semua dalam keadaan sehat walafiat, karena yang paling utama dan yang paling kita harapkan adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah ini untuk senantiasa bisa kita jadikan tambahnya amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kami masih ingin melanjutkan dengan kajian minggu yang lalu yang terkait dengan puasa itu sebagai indikator pencapaian ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan itu akan menjadi ketangguhan dan kekuatan dalam diri manusia. Maka kekuatan yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu dengan kuwatul muraqabah atau kekuatan kontrol. Untuk yang kedua adalah kuwatul mujahadah. Kuwatul mujahadah adalah kekuatan rivalitas atau daya juang atau daya saing. Ini yang tercermin dalam diri orang yang betul-betul berpuasa, yang dia tidak hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, namun mereka juga dituntut untuk bisa meninggalkan syahwat. Karena itulah maka untuk perkara puasa ini adalah betul-betul memerlukan perjuangan yang cukup berat, perjuangan yang harus kita pertahankan dalam satu hari penuh. Karena
kita ini tidak hanya berbicara tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tetapi perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang biasa dibolehkan oleh Allah. Akan tetapi di saat puasa ini kita tidak boleh untuk melakukannya. Orang yang terbiasa dengan aktivitas yang dibolehkan oleh Allah, maka di puasa ini ya tidak dibolehkan oleh Allah, seperti makan, minum, melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, mencaci maki. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam waktu kita ini berpuasa, karena ini akan bisa mengurangi esensi ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu yang disebut dengan kuwatul wiqayah, yaitu kekuatan preventif atau kekuatan penjagaan. Kekuatan ini pun juga terlahir ketika seseorang ini untuk melaksanakan puasa. Ketika seorang betul-betul melakukan puasa yang sebenarnya, maka semua pintu yang membatalkan puasa akan ditutup. Dan yang terpenting adalah menjaga dirinya dari segala penyakit jasmani, terlebih dengan penyakit hati yaitu psikis, seperti iri, dengki, sombong, sum'ah, riya, stres, cemas, dan lainnya. Dan ini yang kemudian digambarkan oleh baginda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, maka puasa itu akan membuat sehat kalian. Sehat secara fisik, sehat secara rohani, sehat secara akal. Dan ini adalah yang tergambar dalam makna orang yang berpuasa pasti memiliki kekuatan preventif atau kuwatul wiqayah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah kekuatan harapan dan cita-cita yang kemudian kita sebut dengan kuwatul amal warroja. Berpuasa ini menumbuhkan keyakinan kepada diri pelakunya akan adanya harapan dan cita-cita yang meyakinkan. Sebab Allah juga menjanjikan balasan puasa yang meyakinkan bagi yang telah berbuat dosa. Yakin akan janji Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Dengan kalimat azza adalah ghufir lahum ma taqaddama min dzanbi. Maka orang-orang yang berpuasa, maka orang-orang itu akan diampuni oleh Allah, tidak hanya dosa saat ini, tapi dosa-dosa yang lalu pun juga akan diampuni oleh Allah. Harapan besar pengampunan Allah itulah tercermin bagi orang yang berpuasa. Maka refleksi berpuasa yang benar, maka orang yang berpuasa ini harus memiliki harapan besar atas ampunan Allah, atas janji pengampunan Allah, karena Allah adalah Maha mengampuni segala dosa-dosa hambanya yang mau bertobat. Lah, berpuasa ini juga menumbuhkan rasa harapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, selain dia juga berharap, maka
cita-citanya adalah dengan berpuasa itu Allah pun juga menjanjikan dengan kalimat yudha'aful hasanatu bil asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fain. Maka siapa hamba Allah, setiap manusia yang melakukan amal soleh, maka amal soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kelipatan, atau bahkan sampai ke 700 kali lipat pahala yang diterimakan kepada kita semua. Maka cita-cita inilah harus tercermin dan nampak bagi orang-orang yang berpuasa bahwa ada cita-cita untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah yang besar. Oleh karena itu maka hanya kepada Allah lah kita bergantung, dan hanya kepada Allah lah segala harapan dan cita-cita kita kuatkan dan kita tambatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah di dalam diri orang berpuasa itu akan tercermin kuwatul istismar, yaitu kekuatan investasi dalam amal soleh. Pahala amal kebaikan orang berpuasa seperti diterangkan sebelumnya merupakan sebuah langkah investasi yang luar biasa. Inilah yang memicu setiap individu muslim berlomba-lomba untuk melakukan investasi dunia dan akhirat mereka. Ini pula yang dipesankan dalam hadis Rasulullah bahwa Allah akan melihat perlombaan kalian di dalam bulan ini. Allah akan terus memantau, Allah akan terus melihat seberapa besar nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang berpuasa. Maka ketika nilai pahala puasa itu adalah besar, maka setiap orang yang berpuasa ini harus punya saling kekuatan untuk berinvestasi. Kekuatan dia, fisiknya dia, lisannya dia akan kuatkan untuk melafalkan Al-Quran. Fisiknya dia akan terus berada pada tempat-tempat pengajian. Dia terus langkahkan kakinya untuk berjamaah sholat. Dia langkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat tarawih. Dia juga langkahkan tangannya untuk melangkahkan tangan kakinya untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah sebenarnya kekuatan-kekuatan yang harus nampak dalam dakwah ketakwaan yang dimiliki oleh orang-orang berpuasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Dr. Sutono, SAG MPD MII, yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah SWT, sehingga puasa kita pada bulan Ramadan kali ini senantiasa mendapatkan pahala yang melimpah, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Saya Nizar Firmansyah senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahumma fiq ila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah
juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh, yakni Baitul Mal Khairu Ummah, yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh para pemirsa. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk menjadi donatur Baitul Mal Khairu Ummah. Cukup dengan uang Rp25.000 bisa disetorkan melalui datang ke kantor KSPPS BMT Khairu Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti, Gresik, atau bisa melalui transfer ke rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058. Saya Nizar Firmansyah, senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.